Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi dari kelas 11 TKJ 3 dan saya nomor absen 25. Senang sekali bisa melakukan pidato ini di hadapan Bapak-bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian. Sebelum itu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kehadirannya dapat membuat kita hadir di sini dengan sehat dan walafiat. Saya senang sekali dapat kesempatan dapat melakukan pidato ceramah kali ini. Terima kasih semuanya. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang COVID-19 atau orang-orang biasa mengenalnya dengan corona. Apa sih itu COVID-19 corona? Kalau menurut Google sih, COVID-19 atau corona ini adalah sebuah penyakit yang berupa virus dan dapat menular lewat penyakit batuk, pilek, dan cairan-cairan dari tubuh seperti keringat, urin, lendir saat flu atau air lidah, atau bahkan bisa saat tersentuh mungkin bisa terkena oleh corona. Dan corona ini taruh dari Google, asalnya dari Wuhan, Cina, dan sampai ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Yang berikutnya akan saya bahas adalah gejala-gejala orang yang mungkin terkena corona. Yang pertama itu saja adalah batuk. Batuknya itu tiba-tiba, awalnya itu dia sehat, tiba-tiba batuk gitu. Batuknya itu nggak biasa. Yang kedua adalah pilek. Ya sama seperti batuk, awalnya juga sehat, tiba-tiba kena batuk dan badannya tidak enak. Yang ketiga adalah demam. Demamnya itu lebih dari 38 derajat atau 50 derajat ke atas. Itu mengindikasikan bahwa dia demamnya parah dan kemungkinan terkena corona. Yang ketiga adalah merasa mual atau ingin muntah-muntah padahal sebelumnya sehat. Batuk, mual, demam, flu itu adalah beberapa gejala orang yang mungkin terkena corona. Bila gejala itu masih berlanjut, Anda disarankan untuk melakukan mandiri selama 14 hari. Anda disarankan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Dan bila selama 14 hari tersebut tidak sembuh, Anda dapat melaporkan ke dokter atau menghubungi call center corona. Yang ketiga adalah saya akan membahas pencegahan corona. Di antaranya adalah cuci tangan dengan sabun setelah makan atau setelah pergi dari rumah. Bisa menggunakan sabun batangan, sabun cair ataupun hand sanitizer. Dan bila menggunakan air disarankan ya dengan air mengalir dan tangannya dicuci sesuai hukumnya selama lebih dari 20 detik. Yang kedua adalah menggunakan masker. Menggunakan masker harus seperti ini, tertutup semuanya. Ini tutup, sini tertutup, agar saat kita flu atau batuk ataupun ada orang lain yang flu dapat mencegah langsung terpapar ke kita. Inilah fungsi masker. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan rumah dan kesehatan tubuh. Menjaga kebersihan rumah artinya membersihkan rumah, menjaga rumah agar bersih, tidak ada nyamuk. Dan menjaga kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga rutin, rajin bergerak, dan makan makanan yang sehat, serta banyak minum air putih. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Dan tidur yang baik untuk orang dewasa atau anak-anak adalah lebih dari 8 jam atau lebih dari 7 jam. Berikutnya adalah etika atau hukum saat kita terkena flu ataupun kita batuk atau pilek. Yang pertama adalah tentu saja menggunakan masker.
agar orang-orang di sekitar kita tidak ikut terkena batuk pilek kita, ataupun kalau kita terkena suspek corona, kita akan mengurangi resiko orang tersebut tertular corona. Yang kedua adalah bila batuk atau pilek disarankan untuk menggunakan atau membersihkannya dengan tisu. Dan bila terkena tangan, dan setelah membersihkan dengan tisunya dapat dibuang ke tempat sampah atau tempat yang seharusnya. Setelah itu, bila flu pilek, rajinlah mencuci tangan agar bersih. Karena kemungkinan saat kita flu, kita sering memegang hidung dan mulut, sehingga bakteri-bakteri atau kuman-kuman dapat menempel di tangan. Sehingga kita disarankan mencuci dengan sabun atau setidaknya menggunakan hand sanitizer. Dan cara melawan corona gimana sih? Cara melawan corona ya gampang, tinggal kita social distancing, menjaga jarak, dan tidak bandel melanggar peraturan pemerintah. Kita harus mau ditertibkan. Yang kedua adalah menjaga kebersihan, karena tetap saja kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.